Chapter ke-7 kali ini kita diperlihatkan dengan Ye Yun dan ayahnya. Ye Wushuang berkata, Yun apakah kamu baik-baik saja? Ye Yun menjawab, aku baik-baik saja sembari bergumam. Keluarga yang adalah salah satu dari 4 keluarga besar yang memegang posisi kuat di Kabupaten Qingyang. Dulu, Ye Kun ingin menikah dengan keluarga yang tidak hanya ingin keluarga Ye bergabung dengan keluarga mereka. Namun mereka juga meminta seluruh keluarga Ye untuk melepaskan nama keluarga asli mereka, dan menjadi keluarga anak perusahaan dari keluarga Yang. Sembari tersenyum Ye Yun berkata tidak heran orang tua itu begitu sombong. Mungkinkah dia mencoba menyanjung keluarga Yang? Setelah itu Ye Yun menekankan kepada utusan dari keluarga Yang bahwa keluargaku bukan keluarga bergengsi, tapi kami tidak akan melakukan hal buruk seperti itu. Utusan itu berkata, kamu bocah sombong. Jika kamu menggorok lehermu sekarang untuk meminta maaf, aku bisa membiarkan ayahmu, Ye Wushuang, mati dengan damai. Temannya berkata sembari tersenyum meremehkan Ye Yun dan berkata, kawan, jangan omong kosong padanya. Izinkan aku menangani bocah ini terlebih dahulu, lalu memenggal kepalanya, sebelum kita kembali dan melaporkan situasinya kepada kepala keluarga. Orang itu bersiap melancarkan serangan kepada Ye Yun, sembari menyalurkan energi di pedangnya. Setelah dirasa cukup dia langsung maju menyerang diikuti dengan tebasan yang cukup kuat. Orang itu berkata bersiaplah untuk kematianmu bocah. Tetapi dengan mudahnya serangan itu bisa dihentikan hanya dengan menggunakan kedua jari Ye Yun. Orang itu begitu kaget karena serangannya bisa dihentikan dengan mudah hanya dengan menggunakan 2 jari. Bukan hanya itu dia menyadari badannya tidak bisa digerakkan. Sembari tersenyum Ye Yun berkata, sepertinya ranah kiblat tahap ketiga tidak sekuat itu. Dan seketika itu Ye Yun tanpa basa-basi melesatkan serangan balasan, hingga membuat orang itu mati seketika. Orang-orang yang melihat pertarungan itu merasa tidak percaya, dan berkata bagaimana ini mungkin? Apa kamu gila, Ye Yun? Bagaimana kamu bisa membunuh sang Patriark Agung dan juga utusan keluarga Yang? Ye Yun menanggapi semua pertanyaan itu dengan santai dan menjawab, aku baru saja mengembalikan apa yang mereka coba lakukan padaku. Jika ada orang yang ingin membunuhku maka akan aku bunuh mereka kembali. Setelah itu Ye Yun mengeluarkan tekniknya untuk mengintimidasi orang-orang yang berkhianat, dan orang-orang yang melihat itu berkata, sulit dipercaya ini. Teknik pedang. Ye Yun berkata lagi, aku akan memberikan kalian 2 pilihan sekarang. Kalian bisa menuruti ayahku dan berjanji setia padanya. Atau aku akan mencabik-cabik kalian. Dan kalian sembari melihat utusan dari keluarga Yang, dan berkata saudaramu sangat setia pada Master Yang. Kamu seharusnya tidak mau menyerahkan? Mendengar itu utusan dari keluarga Yang sangat ketakutan hingga mengeluarkan keringat dan berkata tidak. Ye Yun berkata, kalau begitu, aku akan, sembari menjetikan jarinya. Seketika itu ratusan pedang langsung melesat ke utusan keluarga Yang. Tetapi serangan itu bisa ditahan dengan energi penghalang yang dia ciptakan untuk melindungi dirinya. Akan tetapi pelindung energi yang dia ciptakan mulai menunjukkan retakan. Dengan kondisi seperti itu utusan dari keluarga Yang bergumam, sungguh ledakan energi pedang yang begitu kuat, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ujarnya. Dan benar saja pelindung energi itu tidak mampu menahan ledakan energi pedang yang begitu kuat, sehingga membuat energi pedang yang mengerah kepadanya langsung menghujani tubuh utusan dari keluarga Yang. Setelah melancarkan serangan itu Ye Yun berkata, aku memilih cara yang tepat untuk kematianmu. Terlihat utasan dari keluarga yang sudah mati tertusuk energi pedang. Dan setelah itu Ye Yun berkata, sistem, seketika muncul energi hitam yang melahap 2 kultivator dari utusan keluarga Yang, kemudian muncul sistem pemberitahuan, melahap dengan sukses. Selamat kepada host karena memperoleh 60.000 poin pengalaman. Selamat kepada host karena telah mencapai ranah kiblat tahap kedua. Poin keterampilan telah ditingkatkan dan host sekarang ditingkatan dan host sekarang dapat menggunakan kecepatan serangan 5 kali lipat. Melihat pemberitahuan sistem, Ye Yun bergumam, hah? Sepertinya aku bisa meningkatkan kecepatan seranganku setelah aku menerobos suatu ranah. Orang-orang dari keluarga Ye yang awalnya memberontak berkata, Ye Changhe terbunuh, dan 2 utusan dari keluarga yang juga terbunuh seketika. Kapan Ye Yun menjadi begitu kuat?
Untuk saat ini kami hanya bisa. Tetapi sebelum menyelesaikan perkataannya orang itu langsung berlutut dan bersujud kepada Ye Yun, dan berkata, kami bersedia melayani Master Ye. Jika kami tidak menaatinya hari ini, kami pasti akan dibunuh. Melihat itu Ye Yun berkata, mereka yang terpaksa menuruti perintah Ye Changhe dapat menimbang kelebihan mereka jika mereka membantu sepenuhnya memberantas sisa grup Ye Changhe. Dan adapun 5 pengkhianat, aku ingin mereka dicabut kultivasinya dan dipenjarakan di penjara bawah tanah. Mereka tidak bisa dilepaskan sampai mereka mati. Kelima pengkhianat itu terlihat ketakutan dengan keputusan yang diucapkan oleh Ye Yun, sembari mengeluarkan keringat di wajah mereka. Setelah itu kelima pengkhianat ditangkap. Salah satu dari mereka berkata, Ye Yun, kamu sombong sekali dan terburu-buru mencari musuh. Jika kejadian hari ini sampai ke Kabupaten Qingyang, keluarga yang pasti tidak akan mengampunimu. Cepat atau lambat keluarga Ye akan dirusak olehmu. Scene selanjutnya diperlihatkan dengan Ye Wushuang yang menanyakan keadaan anaknya dan berkata, Yun apakah kamu terluka? Ye Yun menjawab tidak apa-apa ayah. Jangan khawatir semua anak buah Ye Changhe telah disingkirkan sekarang. Tidak akan ada yang mengejar kita lagi. Mendengar itu Ye Wuxiang berkata, kamu sudah dewasa dan bertindak seperti kepala keluarga. Aku akan lega jika posisi kepala keluarga diteruskan kepadamu di masa depan. Di tengah-tengah obrolan mereka Ye Yun menanyakan sesuatu kepada ayahnya. Ayah, kapan Secret Black Moon akan dibuka segelnya? Ye Wushuang dikagetkan dengan pertanyaan itu dan menjawab, masih ada 10 hari sampai 3 keluarga besar bergabung untuk membuka Secret Black Moon. Mendengar jawaban ayahnya, Ye Yun bergumam, Secret Black Moon terletak di bagian terdalam pegunungan Black Moon dan merupakan gua rahasia yang ditinggalkan oleh kekuatan yang hebat sejak dahulu kala. Itu dijaga oleh 3 keluarga besar kota Baiyuan. Gua rahasianya penuh dengan aura spiritual, dan terdapat banyak binatang iblis yang kuat. Ada juga banyak harta berharga dan langka di dalamnya, menjadikannya tempat perlindungan yang sangat baik untuk dikembangkan oleh seniman bela diri. Untuk mencegah pemulungan seniman bela diri tanpa akhir yang akan menghabiskan sumber daya, 3 keluarga besar kota Baiyuan menyegel gua tersebut 100 tahun yang lalu dan setuju bahwa gua tersebut hanya dapat dibuka setiap 3 tahun sekali. Pada saat itu 3 keluarga besar dapat mengirimkan murid yang kuat untuk memasuki gua guna berkultivasi dan mengambil harta karun. Keluarga yang saat ini memiliki banyak. Dikabarkan bahwa penguasa ranah kiblat, tuan muda tertua keluarga Yang adalah puncak Longshan, penguasa ranah kiblat. Jika aku ingin melawannya, aku harus meningkatkan kekuatanku. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke Secret Black Moon. Beberapa saat kemudian terlihat Ye Yun sedang menyelam ke dasar kolam. Ye Yun bergumam, lokasi harta karun sebenarnya berada di dasar laut dalam. Untungnya, aku menemukan pil water avalanche. Dan seketika itu juga notifikasi muncul. Ada aroma harta karun di arah selatan. Ye Yun terus menyelam hingga ke dasar kolam untuk mengambil harta. Setibanya di dekat harta Ye Yun langsung melahap harta yang dia dapatkan dan bergumam ada harta karun yang sangat kuat yang tersembunyi di bawah kolam roh ini. Yang tidak diketahui oleh orang-orang. Setelah melahap harta itu muncul notifikasi. Selamat kepada host karena telah memperoleh 4000 poin pengalaman. Berkat kolam roh ini, aku telah naik ke ranah kiblat tahap ketiga setelah melahap harta itu. Setelah itu muncul panel sistem yang menunjukkan beberapa kemampuan Ye Yun. Ranah, tahap ketiga dari poin pengalaman ranah kiblat 150.000 dari 300.000 dan seterusnya. Setelah itu Ye Yun muncul dari permukaan air. Dan alangkah terkejutnya Ye Yun melihat ada seseorang yang hendak ingin mandi. Dan orang itu adalah seorang wanita. Wanita itu sangat kaget sembari menutupi anggota tubuhnya. Ye Yun menyadari kalau wanita di depannya salah paham dan langsung memutuskan untuk melarikan diri. Perempuan itu melancarkan serangan sembari berkata, mati saja bajingan. Tetapi serangan itu bisa ditepis oleh Ye Yun sembari berkata, sudah kubilang, itu salah paham. Tetapi ketika itu juga perempuan itu mengeluarkan darah di mulutnya, dan langsung jatuh ke pelukan Ye Yun. Ye Yun berkata, Hi, apakah kamu baik-baik saja? Wanita itu tertunduk lemas, dan berkata, lepaskan aku.
Ye Yun melihat ada luka sayatan pedang di bahu wanita ini. Dia menyadari bahwa wanita ini telah diserang oleh seseorang. Seketika itu juga, Ye Yun dikagetkan dengan kedatangan beberapa orang. Orang itu berkata, "Cantik, kamu benar-benar pandai melarikan diri. Bajingan, nona ini adalah incaran geng Wild Horse. Enyalah jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, aku akan membunuhmu dengan pedangku." Ye Yun bergumam, "Geng Wild Horse. Mereka adalah geng pencuri terkenal yang berkeliaran di sekitar kota Baiyuan. Mereka sering menjarah kota dan melakukan segala macam kejahatan." Dengan nada yang mengintimidasi, orang itu berkata lagi, "Aku sudah memperingatkanmu terlebih dahulu. Tapi begitu pedangku lepas dari sarungnya, kamu tidak mungkin bisa hidup." Seketika itu juga si botak melancarkan serangan dengan cepat, tetapi tanpa si botak sadari kalau serangannya bisa ditahan oleh Ye Yun. Ye Yun berkata, "Kebetulan sekali, aku juga sama." Si botak baru menyadari kalau serangan yang dilancarkan tadi tidak berdampak kepada Ye Yun. Sebelum menoleh ke arah Ye Yun, seketika itu juga Ye Yun langsung melancarkan serangan balasan. Akibat dari serangan itu membuat si botak jatuh dari kudanya dan langsung tak sadarkan diri, melihat pemimpin mereka dikalahkan. Seketika itu anak buah dari si botak langsung maju menyerang Ye Yun sembari berkata, "Kalian semua berada di tahap ranah kiblat. Tahap pertama, jadi jangan buang waktu lagi, dan ayo bunuh dia. Kita harus membalaskan dendam bos kita." Dengan tatapan yang mengintimidasi, Ye Yun mencoba memperingatkan mereka. Tetapi dengan peringatan itu tidak ditanggapi. Seketika itu juga Ye Yun langsung melancarkan serangan kepada anak buah si botak, hingga membuat mereka tak sadarkan diri. Setelah itu muncul notifikasi. Melahap dimulai. Saat ini ada 7 orang terdeteksi yang dapat dimakan bersama dengan sejumlah besar bandit yang mereka bawa. Sistem dapat melahap mereka semua sekaligus. Melihat itu Ye Yun bergumam, "Oh, bisakah sistem melahap semuanya sekaligus?" Tanpa basa-basi Ye Yun langsung melahap semua kultivator sekaligus. Dan setelah melahap sistem muncul, melahap kelompok selesai. Host telah memperoleh 220.000 poin pengalaman. Melahap kelompok selesai. Selamat kepada host karena berhasil menembus ranah kiblat tahap keempat. Setelah itu Ye Yun beranjak pergi meninggalkan geng Wild Horse yang sudah tak berdaya karena kultivasi mereka sudah dilahap. Ye Yun bergumam, "Meskipun semuanya jelek, tetapi untungnya jumlahnya banyak, jadi itu cukup untuk membantuku menerobos ranah." Scene berpindah di sebuah pegunungan dan di sini terlihat Ye Yun yang diikuti oleh wanita yang dia selamatkan. Wanita itu berkata, "Terima kasih dan kesembuhanku karena telah menyelamatkanku. Sepertinya aku salah paham terhadapmu sebelumnya." Dan di sini wanita memperkenalkan dirinya, dan namanya adalah Qian Yao. Qian Yao menanyakan nama dari Ye Yun dan dari mana asalnya. Ye Yun menjawab, "Aku Ye Yun dari keluarga Ye di kota Baiyuan. Dan terima kasih kembali. Geng Wild Horse melakukan segala macam kejahatan. Aku membunuh mereka demi rakyat juga." Qian Yao bergumam, "Jadi dia adalah keluarga Ye." Dan berkata lagi, "Aku dari sekte Kayuan di daerah Qingyang. Aku di sini bersama para tetua sekte untuk merekrut murid-murid yang luar biasa. Kenapa kamu tidak?" Tetapi sebelum menyelesaikan perkataannya, mereka dikagetkan dengan adanya ledakan petasan di atas langit. Dan ternyata ledakan itu adalah sebuah pertanda. Ye Yun bergumam, "Oh, tidak, sesuatu telah terjadi." Seketika itu juga Ye Yun langsung lari menuju ke kediamannya. Sembari berkata, "Nona, sampai jumpa lagi." Scene selanjutnya berpindah di tempat kediaman keluarga Ye. Terlihat Ye Yun begitu kaget karena kondisi anggota keluarga Ye. Mereka terbaring tak berdaya lagi karena diserang oleh seseorang. Ye Yun langsung mendekati orang yang masih sadarkan diri dan berkata, "Apa yang terjadi di sini? Siapa yang menyerangmu?" Akan tetapi sebelum orang itu membalas pertanyaan itu, Ye Yun dikagetkan dengan suara yang memanggil dirinya. Orang tersebut berkata, "Apakah kamu Ye Yun?" Ye Yun langsung melihat ke arah orang yang memanggilnya. Orang itu berkata, "Jadi kaulah yang merusak pernikahan antara keluarga Ye dan Yang, dan membunuh 2 dekanku. Kamu cukup berani untuk seorang pecundang yang kehilangan kultivasi. Dan orang ini adalah Yang Kingmu, ranah kiblat tingkat ke-6, dan dia adalah kepala keluarga Yang.
Terlihat ayah Ye Yun yang terluka parah karena tangannya sudah terluka, sembari menyuruh Ye Yun untuk lari dari sini. Dengan tatapan yang tajam, Ye Yun berkata, "Pecundang yang kehilangan kultivasi?" Ye Yun menyadari orang yang dia maksud yang kehilangan kultivasi pastilah aku. Tetapi sekarang aku bukanlah orang yang lemah. Dan berkata sebaiknya kamu berdoa sendiri agar kamu tidak mengalami kematian yang menyakitkan nanti. Sembari melesatkan serangan yang begitu cepat, gerakan itu tidak bisa dilihat oleh anak buah yang King Mu. Tanpa mereka sadari ternyata mereka telah terkena serangan. Dan berkata apa ini? Seketika orang itu berteriak kesakitan karena menyadari kakinya telah terpotong. Melihat kejadian itu, membuat yang King Mu dan anak buahnya terdiam. Ye Yun berkata, keluarga yang sangat lambat dalam menerima intelijen. Sembari membasuh pedangnya, anak buah yang King Mu berkata, apa yang terjadi? Aku bahkan tidak melihat kapan dia menghunuskan pedangnya. Yang King Mu juga tidak melihat pergerakan Ye Yun. Sembari bergumam, sial kapan pecundang yang dirumorkan ini menjadi begitu kuat? Ye Yun menanyakan keadaan ayahnya dan berkata, ayah apakah kamu baik-baik saja? Ye Wushuang menjawab ya aku baik-baik saja Yun Er. Yang King Mu bergumam, meskipun bocah ini hanya berada di ranah kiblat tingkat keempat, keterampilan seni bela dirinya luar biasa, dan bakatnya menyaingi kejeniusan keluarga Yang. Ye Yun berkata sembari menatap Yang King Mu bajingan kamu memang cukup bagus. Yang King Mu berkata, tidak masalah jika boneka Ye Changhe itu mati. Jika kamu bisa menggantikan Ye Kun dan bergabung dengan keluarga Yang, maka aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan keluarga Ye. Ye Yun berkata, kamu akan mengampuni hidup kami? Apakah kamu pantas mengatakan sesuatu seperti itu? Sembari tersenyum merendahkan Yang King Mu. Melihat itu Yang King Mu langsung melancarkan serangan dan berkata, jangan sombong. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Melihat itu Ye Yun tidak diam begitu saja, dan dia bersiap melancarkan serangan. Akan tetapi sebelum bentrokan kedua serangan itu terjadi, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan menghentikan pertarungan mereka. Orang itu berkata, kalian berdua dengarkan aku. Yang King Mu menyadari orang yang menghentikan pertarungan mereka, sehingga membuat Yang King Mu ketakutan dan berkata, Tetua Qiu mengapa Anda ada di sini? Sembari memberi hormat, bukan hanya itu anak buah Yang King Mu sangat tidak percaya dan berkata, apakah ini tetua dari sekte Kaiyuan, Qiu Changyun? Orang yang merupakan master ranah Grand Master tahap pertama. Sekte Kaiyuan adalah sekte bergengsi, dan ada banyak kekuatan menakutkan kerajaan bela diri tingkat atas lainnya di sekte tersebut. Qiu Changyun berkata, aku datang ke sini untuk membalas budi kepada Tuan Ye. Selain itu, demi kepentingan pribadiku, aku bertanya-tanya apakah Tuan Ye tertarik untuk bergabung dengan sekte Kaiyuan? Yang King Mu bergumam. Apa? Aku mendengar bahwa sekte Kaiyuan hanya akan menerima murid sekali dalam 100 tahun. Dan ambang batas untuk bergabung dengan sekte tersebut sangat keras. Para tetua tidak akan keluar untuk merekrut murid dengan mudah. Ini adalah kesempatan berharga, dan tidak ada yang akan menolak hal sebaik itu. Akan tetapi, Ye Yun menolak tawaran itu sembari berkata, maaf, aku tidak tertarik, aku selalu menikmati mendisiplinkan orang. Dan para anjing, sembari menghunuskan pedang ke arah Yang King Mu. Mendengar itu Yang King Mu langsung menyerang Ye Yun sembari berkata, dasar orang bodoh yang bersuara keras. Kamu hanya mencari kematian. Akan tetapi sebelum menghunuskan pedangnya serangan Yang King Mu bisa dihentikan oleh Qiu Changyun. Dan berkata apakah kamu ingin menjadi musuh sekte Kaiyuan? Dengan rasa terkejut Yang King Mu menjawab, saya tidak mau menjadi musuh sekte Kaiyuan. Sembari bergumam, apakah ini aura master ranah Grand Master? Auranya sangat kuat, lupakan saja kejadian hari ini. Sembari menatap Ye Yun, Yang King Mu berkata, jika kamu menginjakan kaki di Kabupaten Qingyang suatu hari nanti, aku akan memenggal kepalamu. Sembari memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan kediaman Ye. Akan tetapi sebelum meninggalkan kediaman Ye, Ye Kun berkata siapa yang menyuruh kalian pergi dari sini? Apakah aku menyuruh kalian pergi? Ye Yun langsung menghilang dari tempatnya berpijak. Sembari berkata, kamu harus meninggalkan tangan yang menyakiti ayahku.
dan langsung menebas lengan kanan Yang Qingmu. Menyadari hal itu Yang Qingmu langsung melancarkan serangan. Akan tetapi serangannya bisa ditangkap oleh Ye Yun dan langsung mematahkan lengan kiri Yang Qingmu. Sembari menahan rasa sakit Yang Qingmu langsung maju menyerang Ye Yun dengan tangan kanannya. Akan tetapi sebelum serangannya menghantam Ye Yun berkata, "Maaf, sepertinya aku melakukan kesalahan. Dan aku harus mengambil tangan yang lainnya juga kan?" Seketika itu tanpa Yang Qingmu sadari tangan kanannya sudah terpotong. Ye Yun berkata, "Baiklah kamu sudah boleh pergi sekarang." Qiu Changyun memperingatkan Yang Qingmu kepala keluarga Yang, "Jangan melawan atau kamu akan menanggung konsekuensinya." Yang Qingmu bergumam brengsek. Sembari menahan rasa sakit Yang Qingmu berkata, "Ye Yun, aku, Yang Qingmu, akan mengingat rasa malu hari ini. Dan aku akan membayarmu 2 kali lipat di masa depan." Sembari beranjak pergi meninggalkan Ye Yun berkata kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Seketika itu juga anak buah Yang Qingmu meninggalkan kediaman keluarga Ye Wushuang berkata, "Yun untungnya kamu kembali tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan." Setelah itu Ye Wushuang mengucapkan terima kasih kepada Tetua Qiu karena telah meringankan kondisi mereka. Tetua Qiu berkata, "Tidak perlu formal, Tuan Ye. Gadis itu, Yao berulang kali memintaku untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Ye karena telah menyelamatkan hidupnya." Sembari mengingat kalau Yao berkata bahwa dia telah menemukan seorang jenius tertinggi. Sembari menyodorkan lencana dan berkata, "Saudara Ye Yun, lencana ini adalah tandaku. Jika suatu hari kamu berubah pikiran dan ingin berlatih di Sekte Kaiyuan, kamu bisa menggunakan lencana ini untuk membebaskan dirimu dari ujian dan bergabung dengan sekte tersebut." Ye Yun bergumam, "Secret Black Moon akan segera terbuka, dan aku tidak akan meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Tetapi sebelum menyelesaikan gumamannya Ye Yun langsung mengambil lencana yang diberikan oleh Tetua Qiu dan berkata, "Kalau begitu terima kasih." Ye Yun bergumam lagi, "Jika aku ingin meningkatkan kultivasiku lebih cepat, aku perlu melahap lebih banyak poin pengalaman. Cepat atau lambat, aku akan meninggalkan daerah ini. Aku punya memiliki jalur alternatif jika aku memilih dengan lencana ini." Setelah memberikan lencana itu Tetua Qiu langsung berpamitan kepada Ye Yun sembari berkata, "Baiklah, aku akan pergi dari sini." Dan seketika itu juga, Tetua Qiu langsung menghilang. Dan setelah itu anggota keluarga melaporkan keadaan saat ini. Dia berkata, "Master, meski tidak ada kematian di antara anggota klan dalam insiden ini, mereka yang ingin bergabung dengan Secret Black Moon sebelumnya terluka parah. Dan saya khawatir mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam Secret Black Moon 7 hari dari sekarang." Ye Yun berkata, "Jangan khawatir, Ayah." Sembari mengambil harta di penyimpanannya, "Aku punya beberapa harta yang berguna di sini." Dan seketika itu juga muncul beberapa harta di depan anggota keluarga Ye. Mereka berkata, "Tunggu, apakah ini elisir penyembuh tingkat atas?" Ye Wushuang berkata, "Yun dari mana kamu mendapatkan semua ini?" Ye Yun menjawab, "Aku mendapatkannya secara kebetulan." Ye Yun bergumam, "Aku mengumpulkan penyembuhan beberapa Wild Hourse yang menyimpannya ke dalam rumah dan sistem untuk cadangan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya." Ye Yun berkata, "Ramuan ini tidak hanya membantu kalian memulihkan cedera dengan cepat, tetapi juga membantu menerobos ranah. Mereka yang mampu dapat menjelajah Secret Black Moon bersamaku dalam 7 hari. Orang-orang di situ berkata, "Baik Tuan Muda." 7 hari kemudian Sin berpindah di pegunungan Black Moon. Terlihat suasana gunung diselimuti kabut yang cukup tebal. Seketika itu juga keluarga Ye yang dipimpin oleh Ye Yun dan ayahnya, tiba di pegunungan, dan di depan mereka ada pintu masuk Secret Black Moon. Ye Yun bergumam, "Inilah pintu masuk Secret Black Moon." Di tengah-tengah gumamannya, Ye Yun dikagetkan dengan beberapa orang yang datang dan berkata, "Tuan Ye, lama tidak bertemu." Sembari tertawa orang itu menanyakan kenapa Patriark Agung Ye Changhe tidak ada di sini. "Aku ingat beberapa tahun terakhir dialah yang memimpin klan. Dan orang-orang ini adalah Yao Yuanlei tingkat ke-6 Lam Kiblat. Dan yang di sampingnya adalah Yao Xiong Tuan Muda keluarga Yao Putra Yao Yunlei." Melihat kedatangan mereka Ye Wushuang berkata,
Aku malu untuk memberitahumu bahwa sampah itu telah dibuang dari keluarga ini. Dan tiba-tiba ada orang yang memotong pembicaraan Ye Wushuang, sembari berkata, apakah ini tingkat tim yang mampu dikirim oleh keluarga besar Ye? Tampaknya keluarga Ye sedang mengalami kemunduran, ucapnya. Dan orang ini adalah Zhen Yinfeng, tahap ketujuh dari ranah kiblat, master dari keluarga Zhen, dan yang di sampingnya adalah Zhen Tianlong putra Zhen Yinfeng. You Yuanlei berkata, hei Tuan Zheng, kamu tidak boleh mengatakan itu. Keluarga Ye telah meningkatkan tim mereka tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kurasa mereka tidak membutuhkan pelayanan khusus, kita lagi tahun ini kan? Lagi pula mereka diserang oleh makhluk roh setelah memasuki Secret Black Moon sebelumnya. Jika bukan karena orang-orang kita yang menyelamatkan mereka, mereka akan mati di dalam. Ye Yun berkata, Master You salah dalam hal itu. Pelayanan khusus masih diperlukan. Tetapi, di saat itu juga anggota keluarga Ye yang akan masuk ke dalam Secret Black Moon mengeluarkan aura kultivasi mereka. Sembari Ye Yun berkata kamilah yang akan memberikan kalian pelayanan khusus tahun ini. Melihat itu Zhen Yinfeng dan You Yuanlei terkejut dengan peningkatan kultivasi dari keluarga Ye. Zhen Yinfeng berkata, semuanya berada pada tahap ketiga ranah kiblat. You Yuanlei juga menyadari di antara mereka ada yang sudah mencapai kiblat tahap keempat.